balik lagi nih di podcast kita SMK Bumi Husada. Jadi hari ini kita bakal podcast sama bintang tamu kita yang paling oke, paling terkenal. Ayo kenalan dulu dong, Bu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Guru BK di sini atau Guru Bimbingan dan Konseling. Anak-anak di sini biasanya panggil saya Ibu Afni. Oke, Bu Afni, kayaknya abis ulangan kita enaknya bahas tentang stres nggak sih, Bu? Iya, betul. Apa sih, Bu, stres itu, Bu? Oke, stres itu sendiri sebetulnya maknanya ada banyak luas ya. Tapi yang akan saya jelaskan di sini tuh stres itu merupakan respon dari tubuh kita ataupun dari mental kita terhadap suatu tuntutan atau ancaman atau perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Yang mana pasti hal-hal tersebut akan mampu membuat diri kita tuh gak nyaman kan. Pasti kalau ada tuntutan baru ke diri kita, pasti kita juga akan merasa gak nyaman. Bener. Atau mengganggu keseharian kita, apalagi kalau misalnya ada perubahan baru aja di rutinitas kita, pasti itu akan membuat kita gelisah, atau Bener. kita sedih dan lain sebagainya. Betul. Nah, itu stres. Kira-kira nih ya, Bu, kan banyak tuh stres tuh. Stres kita tuh kayak ada yang stres sama pacarnya, stres sama tugasnya, stres sama hubungan pertemanannya lah. Iya. Menurut Ibu, gimana caranya sih kita bisa ngilangin stres? Oke, kalau yang pacaran udah pasti cara menghilangkan stresnya adalah hilangkan pacarnya. Sama dengan putus. Ya, nggak usah pacaran ya teman-teman. Pacaran tidak dianjurkan, apalagi kalian masih pelajar. Bener. Lebih baik fokus ke belajarnya terlebih dahulu ya. Tapi kalau misalnya stres karena tugas, nah stres ini sendiri sebetulnya ada yang akan Ibu angkat di sini, ada dua cara pengelolaan stres. Yang pertama itu kita bahas yang ini dulu ya. Namanya problem focus coping. Nah, si problem focus coping ini sesuai namanya. Problem itu artinya apa? Masalah. Masalah. Fokus itu Fokus. kita fokus Iya. kepada permasalahannya. Jadi kita ketika problem focus coping ini adalah cara kita menyelesaikan permasalahan dengan menyelesaikan stres kita dengan menyelesaikan dulu masalahnya nih. Ketika kita stres pasti ada dong sumber stresnya. Benar. Pasti ada sumber stresornya kita itu dari mana, stresnya dari mana. Nah, kita selesaikan dulu masalahnya. Kalau misalnya masalahnya adalah tugas, berarti apa yang harus dilakukan? Kita harus selesaikan tugasnya. Walaupun kita mungkin harus nyicil satu persatu. Itulah kenapa kalian tidak dianjurkan untuk menumpuk tugas ya. Bener. Kalau udah dikasih tugas sama gurunya, sebisa mungkin diselesaikan Bener. dengan cepat gitu, supaya nggak stres. Kalau misalnya udah kita tumpuk nih, nanti aja deh, nanti dulu deh, akhirnya besoknya nambah banyak nih. Bener. Tugasnya kelihatannya beranak. Iya. Karena yang sebelumnya tidak diselesaikan. Akhirnya kita juga yang stres karena udah terlalu banyak nih, mau menyelesaikan yang mana dulu kita bingung akhirnya. Karena deadline-nya tiba-tiba deadline semua nih, bingung kan, kita stres. Nah, karena itu ketika ada tugas segera langsung diselesaikan supaya tidak menumpuk. Nah, gitu dia. Nah, jadi ketika kita udah menyelesaikan sumber stres itu, kan stres itu juga bisa hilang dengan sendirinya kan. Walaupun ya namanya masalah pasti akan datang terus, akan datang silih berganti lah ya. Betul. Tapi ketika kita satu masalah udah diselesaikan, setidaknya pikiran kita, stresnya kita tuh tidak akan semakin parah, semakin memuncak ya gitu. Nah, Gitu. itu yang satu. Kalau masalah tadi tugas. Iya, tugas. Nah, tapi kan masalahnya sumber stres itu tidak selalu bersifat masalah yang bisa kita selesaikan loh ternyata. Contoh, kita baru kehilangan seseorang yang kita sayangi. Aduh. Nah, Kehilangan pacar nggak, Bu? enggak, itu Oh, masuk. enggak termasuk ya. Contohnya kita baru kehilangan seseorang yang kita sayangi untuk selama-lamanya misalnya. Nah, entah itu keluarga kita atau sahabat kita, tentu kita akan merasa sedih. Dan itu wajar ketika pada saat itu kita merasa stres. Tapi kalau masalahnya seperti ini, tentu kita nggak akan bisa menyelesaikan masalahnya dengan problem focus coping. Nggak mungkin kita menghidupkan lagi orang yang sudah tiada ya kan. Oleh karena itu ada lagi cara yang kedua, itu namanya emotional focus coping. Nah, di emotional focus coping ini artinya kita merilis atau melepaskan emosi negatif yang ada di kita ketika stres. Biasanya kita kalau lagi stres yang dirasakan apa sih? Marah, sedih, ya kan, cemas. Nah, kita melepaskan perasaan-perasaan itu. Nah, dengan apa? Cara apa? Banyak. Bisa kalau kita kan muslim ya, kita bisa merilis itu dengan kita beribadah, sholat, kita bisa berdoa untuk menumbuhkan kembali keyakinan kita bahwa kita pasti bisa nih melalui permasalahan ini gitu kan. Nah, ada juga kita bisa dengan makan makanan yang sehat ya kan, atau makanan yang kita suka, tapi harus yang sehat ya. Iya. Makan makanan yang sehat supaya tidak menambah masalah yang lain. Jangan sampai makan makanannya yang tidak sehat. Betul. Nah, nanti malah membuat penyakit yang lain Jangan ya, lagi. guys. Nah, jadi makanan harus yang sehat dan enak. Nah, jadi
ketika kita makan makanan yang sehat itu juga bisa merilis stres kita. Atau bahkan kemarin dibahas sama Pak Jombor tuh di sini juga, Apa tuh? Olahraga juga bisa merilis emosi kita ketika stres. Jadi kita misalnya sedang marah terus kita akhirnya jogging kecil, lari-lari kecil, itu juga bisa membantu kita meredakan, mengelola stres kita ke hal-hal yang positif pastinya. Benar. Nah, selain itu juga kita ada yang namanya teknik pernafasan. Tuh gimana Bu? Teknik pernafasan ini namanya 478. 478. Nah, 4 itu kita narik nafasnya terlebih dahulu dari hidung selama 4 detik. Jadi coba 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, nah kayak gitu. Nah, nanti tahan selama 7 detik. Setelah ditarik, ditahan 7 detik, lalu dihembuskan lagi melalui mulut selama 8 detik. Itu. Tapi itu harus berulang terus-menerus ya, nggak hanya sekali. Misalnya atau contoh kita stres mau maju ke depan kelas. Iya. Kita gugup kan kadang ya. Gugup banget kita mau maju ke depan kelas. Karena apa? Pasti di situ ada tuntutan. Benar. Yang akan kita bayangkan nih. Iya. Rasa cemas tuh, aduh takut nanti takut nanti salah terus diketawain sama teman-teman. Iya. Takut nanti salah, nanti dimarahin sama gurunya dan lain sebagainya, itu pasti ada. Nah, itu juga bisa nih diterapkan teknik pernafasan ini. 4, 7, 8. Coba kita cobain. 1, 2, 3. Coba kamu yang tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu guys. Dan itu harus diulang. Nah, tapi nih masalahnya kita kan pernafasan kita kadang ada yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin 4, 7, 8 ini terlalu lama, Bu. Betul. Akhirnya malah membuat dia pusing kan kalau saya kita ngap. Nah, kita bisa tuh dipotong setengahnya. Jadi 2, 3,5 dengan 4. Jadi tariknya 2, ditahan 3,5 detik, lalu dihembuskan kembali 4 detik, itu dia bisa kayak gitu. Kayak gitu. Kira-kira nih ya, Bu. Kan dari banyaknya stres tuh. Nah, kira-kira apa sih yang pernah bikin Ibu paling stres, terus gimana cara Ibu ngatasinnya? Yang paling stres ya, ada gimana ya, Ibu juga gak jauh-jauh sama lah seperti kalian. Ibu juga pernah mengalami stres karena tugas. Aduh, sama ini nih. Pas masa-masa kuliah apalagi ya, tugas tuh udah betul-betul sama lah. Banyak tugas ditambah lagi tuntutan ini dan itu, pasti kan kita sama stres juga. Nah, kalau yang Ibu lakukan pada saat itu, saya pada saat itu merilisnya itu dengan makan makanan yang sehat gitu. Jadi Ibu banyak makan nih pada saat stres itu. Atau bisa juga dengan melakukan kegiatan yang Ibu sukai, hobi. Jadi untuk beristirahat dulu, misalnya tugas kan banyak nih. Kita emang harus tetap mengerjakan tugasnya, tapi ketika istirahat kan kita perlu juga istirahat ya. Kita nggak harus mentang-mentang problemnya belum selesai kita harus menyelesaikan terus, enggak. Kita perlu istirahat juga. Di sela-sela istirahat itu Ibu menyelengi dengan nonton film yang Ibu sukai kayak gitu. Nah, itu bisa juga tuh buat kita, membantu kita refresh lagi ya, Bu. Refresh dulu lah karena kan permasalahan ya tugas, kalau kita cuman tekunin tugas aja nanti takutnya malah makin stres lagi. Nanti malah nggak terselesaikan atau sakit bahkan kan malah makin lama lagi nanti. Kayaknya udah lah begitu aja ya tentang stres mah. Kalau dipikir-pikir jadi banyak, stres tuh banyak guys. Jadi itu aja yang mau kita bahas hari ini tentang stres. Aku sebagai Lukita dan Ibu Afni sebagai guru BK pamit undur diri. Apabila ada kata-kata kita yang kurang enak atau yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next episode-nya. Bye bye.